Hai Indomie Lovers, buat kamu yang suka petualangan dan mencari pengalaman seru, kali ini kita akan membahas tentang Lavatur Merapi, sebuah destinasi wisata yang begitu menarik dan penuh tantangan. Apa itu Lavatur Merapi dan mengapa kamu harus mengunjunginya? Nah, siap-siaplah untuk terpesona dengan keindahan alam yang memukau dan sensasi petualangan yang tak terlupakan. Kali ini kita menjelajah Lavatur Merapi bersama Gerbang Adventure, driver jeep wisata Lavatur Merapi sekaligus menjadi tour guide Anda yang sangat berpengalaman dan sangat memahami area Merapi. Sesuai namanya Gerbang Adventure terletak di dekat gerbang kawasan wisata Kaliurang. Tersedia juga paket-paket jeep wisata. Link ada di deskripsi ya guys. Kiss. Gunung Merapi, yang terletak di Yogyakarta, adalah salah satu gunung api paling aktif di Indonesia. Jangan lupa untuk memperhatikan perlengkapan yang harus disiapkan seperti pakaian yang bisa menyerap keringat, jaket bila suhu menjadi lebih dingin, kacamata, selain untuk bergaya, kacamata juga melindungi mata dari debu. Agar terhindar dari debu yang masuk ke dalam hidung atau mulut gunakan masker. Selanjutnya adalah topi atau helm untuk menghindari benturan kepala dengan bagian bodi mobil. Helm sudah disediakan oleh penyedia jasa tur. Yang terakhir adalah memakai sepatu. Bila musim hujan jangan lupa membawa jas hujan. Kenapa harus mengunjungi Lavatur Merapi? Pertama-tama ini adalah kesempatan langka untuk melihat secara langsung kekuatan alam yang luar biasa. Kamu bisa merasakan adrenalinmu meningkat ketika mendaki jalur-jalur curam. Selain itu, pemandangan di sekitar Gunung Merapi begitu memesona dengan panorama pegunungan hijau yang menakjubkan. Cuma sayangnya saat ini sedang tertutup kabut guys. Itu ceritanya. Kampungnya Mbak Marija. Oh ini. Oh kita masuk kampungnya Mbak Marija deh. Ini goyang-goyang ya, pegangan guys. Pegangan guys. Itu sing di belakang itu pelan-pelan Pak sopir di belakang itu. Ini suka amun guys, jalannya monster jam ini guys. Wow. Tapi kelihatan ya gunungnya nih Pak. Di depan ini Bu. Iya. Tinggal jarak 4,5 kilo dari gunung.
Monster Jam itu guys, Monster Jam guys. Padahal menutup ya. Katanya suka Hot Wheels. Monster sekali dia. Halo. Guys. Goyang. Woi. Pegangan. Roller coaster guys. Yang satunya mana? Satunya kayak pelan-pelan itu pak. Tunggu yang satunya. Sambil naik ke sini. Sambil nunggu. Oh, itu di depan. Oh, terus ngono ya. Tadi mau. Kok iso itu, Bang? Jalan yang halus. Oh. Wah, gak seru itu. Ini bunker. Oh, ini bunker. Ya, ini destinasi pertama bunker Kali Adem. Oh, udah nyampe, guys. Bunker nih, guys. Tujuan selanjutnya Bunker Kali Adem. Bunker Kali Adem dibangun dengan tujuan untuk tempat berlindung dari erupsi Gunung Merapi. Akan tetapi sekarang menjadi salah satu objek wisata yang dapat dikunjungi wisatawan. Kita terangkan dulu ya. Oh iya, Pak, iya, Pak. Oke. Pak Dadi. Ya. Kita pemberhentian yang pertama lavator yaitu di Bunker Kali Adem. Bunker Kali Adem itu bangunannya di depan kita ini di dalam tanah. Di bawah. Nah, di bawah. Kenapa dinamakan Kali Adem? Karena terletak di kampung Kali Adem. Adem. Nah, bunker ini dari puncak Merapi itu 4,7 jaraknya. Merapi lurus. Nggak kelihatan. Cuman karena kabut baru ya. malu. Maskeran. Nah, bunker ini bukan peninggalan penjajah, tapi dibuat oleh pemerintah kita. Oh, tahun gitu. 2001 dimulai, 2005 diresmikan. Selang 1 tahun kemudian terjadi erupsi Merapi, akhirnya bunker ini terkubur untuk yang pertama kali. Bersamaan gempa yang besar di Bantul waktu 2006. Ya, betul. Merapi juga mengadakan erupsi. Nah, sebelum terjadi erupsi, memang di belakang tulisan Bunker Kali Adem itu untuk wisata umum. Memang untuk wisata umum ada sebuah lapangan untuk outbound, camping dan sebagainya. Jadi wisata alam sebelum terjadi erupsi. Nah, bunker ini ditujukan untuk tempat berlindung atau ruang lindung darurat. Sewaktu-waktu erupsi Merapi terjadi. Hanya sayangnya bunker ini desainnya hanya untuk awan panas. Nah, waktu kejadian 2006 besar, Pak, dalamnya. Ada 3 ruangan, Bu. Ruangan utama 6 kali 8 meter. Itu menampung sekitar 50 sampai 60 warga dalam posisi 60.
Terus sebelah kanan kita masuk toilet atau kamar mandi. Sebelah kiri masuk ruang logistik, ada genset, tabung oksigen, waktu masih benar. Nah, waktu 2006 ada 2 orang yang masuk ke dalam bangker. Itu satu relawan, satu warga sekitar sini. Nah, sebelum dia masuk, dia sudah tahu akan terjadi erupsi. Makanya menyuruh warga yang berdomisili di sini, kan ada warung yang beraktivitas mencari rumput, terus pengunjung disuruh turun semua. Nah, sebenarnya dia mau turun, tapi sudah kelihatannya dia pesan mau berlindung di dalam bangker. Akhirnya dia meninggal di dalam bangker karena yang datang tidak hanya awan panas, tapi lava juga. Oh, sampai sini Pak? Waktu 2006. Oh, 2006. Lava panas. Jadi atap bangker itu kan terbuat dari besi baja. Jadi kan penghantar panas. Akhirnya ya 2 orang itu kayak di open. Satu meninggal di depan pintu, satu dalam kamar. Merasa panas, kan kayak di open, ada air, dia nyebur ke dalam bak kamar. Akhirnya dia meninggal. Nah, setelah 3 hari baru bisa dievakuasi dengan alat berat. Suhu di dalam bangker masih sekitaran 120 derajat. Nah, setelah 2006 bangker tidak terpakai karena sudah tidak layak untuk digunakan tempat berlindung. Akhirnya kedua pintu itu selalu terbuka. Oh gitu. Nah, setelah 2006 tidak terpakai. Akhirnya 2010 letusan yang paling besar tanggal 5 November masuklah lava panas dan tertutup untuk kedua kali bangker. Makanya di dalam bangker itu sekarang ada sisa-sisa lava erupsi 2010. Oh gitu. Gitu ceritanya. Izin. Wih. Habis gelap terbitlah terang. Pegang satu. Kita kemana Mas Bagus? Ke museum Sisa Harta. Oh, langsung. Sebelah kiri ini Kali Gendol, Sungai Gendol. Ini jalur utama lava waktu erupsi 2010. Jadi ya semua lava itu masuk ke sini sejauh 15 kilo. Dan sebelah kanan kita ini yang disebut Kampung Kali Adem. Nah ini dari atas sampai bawah itu dulu banyak homestay. Ya, Rumah ya? itu ada homestay, ada villa, ada rumah memang banyaknya. Sekarang udah nggak ada Mas? Udah rata Pak. Jadi termasuk tadi yang buka warung di Bangker itu adalah rumahnya yang salah satunya di sini. Oh. Jadi kegiatan mereka itu kalau pagi sampai sore ya buka warung, nanti kalau malam balik ke relokasi. Nah ini untuk masuk kampungnya ini. Itu Mas ya, ke sana ya. Dan ini dulu dari atas sampai bawah itu jalannya aspal. Oh ini jalannya beton ya Mas? Ini dibangun. Selanjutnya kita menuju Museum Mini Sisa Hartaku. Objek wisata ini berada di Kepuharjo, Cangkringan. Dulunya, museum ini merupakan rumah salah satu warga yang terdampak erupsi Gunung Merapi tahun 2010. Selain itu, dalam perjalanan ini kamu juga akan belajar banyak tentang Gunung Merapi itu sendiri. Kamu akan diajak untuk mengenal lebih dekat tentang sejarahnya, kehidupan masyarakat sekitar gunung ini, serta bagaimana mereka menjaga kelestariannya.
Oh. Nanti dulu. Akan nanti dulu. Pelan-pelan ya, Cin. Itu loh. Ada sapi-saurus. Sapi-saurus. Yuk, foto di sini di tangga itu. Fotonya biar sudah tulisan. Destinasi kedua namanya Dusun Petung, Desa Petung, Mini Museum Sisahartaku. Jadi ini kurang lebih kampungnya berada di jarak 7 kilo dari puncak Merapi. Jadi kampung di tengah-tengah. Ini kena letusannya letusan kedua seminggu setelah Mbak Marijan meninggal. Jadi 2010 itu tepatnya terjadi 2 kali letusan besar. Tur yo ora pengen 3 lagi. Nanging mesti tekan jam hampir 3.000 ekor dulu yang terpanggang. sama Mas Bagus. Oh iya itu. Mas, ini foto Itu. pertama. Oh, hujan abu. Di atas ini waktu relawan mengevakuasi Ih, ampun, korban luka kasihan, bakar. Gue tuh gak ada bakarnya. Mengevakuasi. Jadi ini ditemuin dulu di atas kampung ini, kanan kiri ini udah terbakar semua kena awan panas. Dan para relawan pun waktu mengevakuasi korban tidak berani melewati jalan aspal pada waktu itu. Panas ya Mas. Masih sangat panas. Jadi ini lewat pinggir-pinggir jalan ini. Terus barengan dari itu yang malamnya dini hari yang 5 November itu di selatan lereng Gunung Merapi khususnya di kota Jogja itu full kena abu vulkanik semua sampai Tugu Jogja. Yang paling jauh di DIY itu sampai Gunung Kidul. Kalau yang paling barat itu sampai Jawa Barat. Itu udah meninggal, jadi itu dievakuasi karena kena awan tak panas. selamat, Mas. Kena wedhus gembel kalau lagi. Iya. Terus di dalam ini ada jam erupsi. Itu jamnya masih itu. Itu jamnya waktu kejadian, guys. Jam bang? Jadi jam erupsi ini adalah tanda bukti kalau awan panas atau wedhus gembel menerjang kampung ini. Jam 12.50. Kejadiannya hari Jumat, malam Jumat, Kamis malam 5 November 2010. Jadi Jam ini 12? ya, dini hari. Dini hari, malam berarti ya? Ini letusan kedua. Ini letusan yang tidur paling ini. besar waktu erupsi 2010. Orang-orang tidur. Ya. Yang 2010 itu letusan pertama terjadinya 26 Oktober 2010. Itu yang terkena baru area Bangker tadi yang di atas sama kampungnya Mbak Marijan. Yang area sini ke bawah itu masih aman, belum terkena apa-apa. Cuman warganya yang di sini udah dievakuasi. Terus korban yang meninggal waktu letusan pertama di kampungnya Mbak Marijan itu totalnya 39 orang. Termasuk 2 relawan juga. Terus yang letusan kedua yang 5 November ini yang paling banyak korban di jarak 15 kilo dari puncak Merapi. Kenapa bisa terjadi? Mbak Marijan kenanya tanggal 26 Oktober. Ini kejadian seminggu setelah Mbak Marijan meninggal. 5 November. Ini letusan yang paling besar waktu 2010. Total jarak luncuran awan panas sama lahar panas sejauh 18 kilo. 18 kilo. Dan kampung yang di jarak 15 kilo itu banyak korban, kurang lebih 214 kilo. Kenapa bisa terjadi? Jadi letusan pertama tim SAR sama pemerintah itu mengeluarkan himbauan jarak aman atau dari radius Merapi itu 10 km. Jadi rumah mereka itu jarak 15 kilo, mereka merasa masih aman. Telah mengungsi. Yeah. Dan ini kejadiannya dini hari juga, banyak yang masih tertidur pulas. malam ya? Ya, letusan kedua itu malah banyak korban. Terus yang sampai ke area rumah-rumah ini adalah pedus gembelnya atau awan panasnya. Termasuk Mbak Marijan itu meninggal karena kena awan panasnya. Ya, itu contoh-contoh yang kena awan panas, ada gula-gula juga. Ini kena panas ini. Sampai leleh. Ya, uang koin. Sisa-sisa kan di rumah-rumahnya orang ini. Ini ada gelas, ada kaca. Ini baru awan panasnya aja, kalau lahar udah hilang. Itu rumahnya Mbak Marijan? Enggak, kita itu tadi yang kita parkir di Bangker, nah itu ada gedung sebuah benar. Sekarang udah hilang. Harusnya ada Harusnya kayak gini. Tahun berapa Ini sih? Bangkernya lagi. Oh, 2003. Jadi tadi lo kita foto tuh lo kelihatan harusnya. Harusnya kayak gini Bu, pas cerah. Belakang Bangker itu kurang lebih jaraknya 4,7 kilo dan puncak. Ayo pas takut. Ya, terus ini proses evakuasi 2 relawannya tadi. Oh evakuasi bunker itu ya? Ya,
harus Tuh, pakai sampai alat berat. pakai Eva tuh. Sesudah terbuka kurang lebih kayak gini, di depan pintu udah ada batu-batu besar. Yang satu ditemukan di depan pintu utama tergeletak gosong, yang satu berujung di bak kamar mandi. Mungkin karena panik, cari air biar dingin tapi malah terbus. Oh ya ampun, ada gitar ini. Asap panas. Ayo sini. Habis sudah semua. Kondisinya udah parah seperti ini sama relawan sama tentara dulu langsung dibakar. Tembak yang langsung dibakar. Karena kasihan udah nahan sakit. Dia kebakar. Ini proses evakuasi korban-korbannya Ini pulang. kan cuma kena ini tok lagi. Terus gebelnya Kena awannya tok ini ya. Kena asapnya tok. Awannya Nggak itu kena panas, lava, ya? nggak kena lavanya. Kena asapnya tok. Gasnya. tidak kena awan panas, cuma ini waktu evakuasi Masih hidup ya? masih hidup. Ini kena hujan abu plus hujan air, jadinya Iya, kayak masih hidup. masih hidup semua ini. Jadi yang kejadian dini hari itu malam-malam. Jadi proses evakuasi korban. Nanti kita pulangnya lewat sini pemakaman massal. Pemakaman massal 21 jenazah namanya itu dulu korban yang satu kampung sama Mbak Marijan. Ada perbedaannya Bu yang sebelah kanan sama kiri. Kalau yang sebelah kanan ini teridentifikasi, jadi masih dikenali ini siapa-siapa yang meninggal. Kalau yang sebelah kiri ini yang ditemukan di jarak 15 kilo. Itu dampaknya udah ngerahan. Jadi jenazahnya itu udah nggak utuh, nggak bisa dikenali. Ini yang 200 korban jiwa lebih banyak. Ini makamnya di daerah Seegan dekat kantor Bupati Sleman. Kalau dari ini nanti kita lewat. Ini yang ditemukan awan panas. Ayam. Ayam. Ayam saurus. Bukan tuh ayam. Lah ya. Itu tulangnya itu. Ya ayam. Wih. Guys, komputernya guys. Ini ada radio kompo zaman dulu. Bekas kamar Ini radio mas ya. Oh, sampai kayak gini. Terus yang area sini yang dua ruangan ini nggak boleh diambil video ya Pak? Nggak boleh ngambil video. Ya. Itu ceritanya. Ini kondisi museum dulu seperti ini. Ini pemilik rumahnya. Ini balik dari pengungsian udah mendapati kampung mereka udah hancur seperti ini. Sekarang beliau ini tinggalnya ya direlokasi. Ini waktu kejadian mas. Ya. Nah, ini foto almarhum Mbak Marijan. Dulu ikon Kuku Bima Ruso. Nah, itu sekarang penerusnya ini pakai kacamata ini namanya Pak Asih, Mbah Asih. Ini putra kandung yang nomor 3. Ya, turun temurun. Jadi sebelum Mbah Marijan dulu juru kuncinya namanya Mbah Hargo. Itu ayahnya Mbah Marijan. Cuma yang meninggal karena erupsi ya baru Mbah Marijan. Terus kasusnya yang Pak Asih sekarang, juru kunci sekarang itu kurang lebih sama seperti Pak Sri Sultan yang sekarang. Tidak memiliki anak laki-laki. Nah, jadi besok penerusnya kita belum tahu siapanya. Terus Pak Srianto dan keluarga beserta korban-korban yang kena dampak erupsi setelah dari pengungsian berselang 1 tahun dapat hunian sementara. Ini namanya gondang 1 sampai gondang seterusnya banyak sampai 8. Ini seperti ini, hunian sementaranya baru seperti ini. 1 tahun kemudian baru dibikinkan hunian tetap yang lebih bagus. Sekarang termasuk keluarganya Mbah Marijan tinggalnya ya di area relokasi ini. Seperti ini. Di mana itu? Di dekat Merapi Golok. Lokasinya banyak Bu, tersebar. Jadi keluarga Mbah Marijan waktu 2010 itu yang meninggal cuma almarhum Mbah Marijan, termasuk istri, anak cucu, mantu semua selamat. Kalau istrinya baru aja meninggal 1 bulan yang lalu. Kaluran kenanya tahun 94, erupsi tahun 94. Itu arahnya ke sini semua. Dan yang meninggal itu sudah banyak, satu kampung. Sampai di Kanglingan juga. Iya, batasnya yang merah ini. Yang banyak korban di sini. Soalnya kampung mereka itu di pinggir kanan kiri Kali Gendol. Jalur utama lahirnya. Jadi di puncak Merapi ini kubah lava banyak. Sekarang yang level siaga yang kemarin erupsi itu arah Magelang sama Muntilan. Ke sana ya arahnya. Ini ya, Barat. Dukun nah, daerah ini. Ke arah Selo Boyolali juga ada, ke arah Klaten juga ada, ke arah sini juga ada. Bekas erupsi yang 2010 ini kubah lavanya masih aktif sampai sekarang. Cuman statusnya normal. Sekarang yang lebih aktif ya arah Magelang. Yang
kemarin itu ya? Ya, betul. Berangkat lagi. Kita kemana Mas Wajud sekarang? Ke Stonehenge. Stonehenge. Inggris guys, kita mau ke Inggris guys. Stonehenge guys. Lebih tepatnya Semenhenge. Semen. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Selanjutnya kita menuju ke Stonehenge. Objek wisata ini merupakan replika Stonehenge yang berada di Inggris. Way back before we blew it all. Too many things going on. Oh iya, helmku kebalik lagi pakai itu. Udah ada video. Masuk video helm yang kebalik. Salahnya. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? Guys, England guys. Dongbora guys. Ini guys. Guys, Dongbora guys. Ya. Ya, bangga. Ini guys. Oh iya. Guys. Guys, Dongbora guys. Dongbora. Di belakang kisan ya? Di sini ya. Oh, di belakang guys. Iya. Kalau ini adalah umpak atau untuk menaikkan ini tiang batu kayu itu. Gak boleh jatuh nih. Lebih tinggi. Harus kayak gini. Monggo silakan kalau mau Or just the start of it. I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Ya, kamu lari, tak Take me ikutin. back to an age when the Lari kemana? Tak ikutin, terserah. way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. To an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world... Yo, lanjut lagi guys. Ke Kali Kuning. Jauh mas tadi mas. Lumayan. Lumayan. Sungai. Kamu pernah mandi di sungai nggak? Ya. Belum. Mau biasa mana? Mana itu kan dua sih gitu. Kayak dua sih loh. Mana sih? Ini kan kayak pakai dua. Oh, gerbangnya kita. Bikinnya Jurassic. Kan ada tulisannya ini. Oh, The Lost World Castle itu loh. Oh. itu ceritanya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best.
So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent. Sekarang kita menuju Kali Kuning. Sepanjang perjalanan, kita akan disuguhi pemandangan alam di antara hutan pinus dan deretan tebing tinggi. Di tengah kedua tebing tinggi ini terdapat Kali Kuning dengan aliran air jernihnya yang dangkal. Sebelumnya kita akan melintasi jembatan Pluyon yang berada di atas Kali Kuning. Di Kali Kuning jeep akan melakukan manuver yang memacu adrenalin kita. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain is deep inside. Enak orangnya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. Find your limits, don't be rigid, always work towards your mind. Surround yourself with open minds, people can change your life. New friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Try to keep you while you're down. They won't rise up while you're trying. Nggak santuy dari tadi dada-dada. Ah!
Kakak di sini. Dadah tuh kakak di sini. Ekstrim ini. Ekstrim guys. Aku basah, aku toleh pendek. Ya, kamu udah dadah soal kamu kan. Kamu ngomongin aja, benerin lagi kok. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Itu ceritanya.